Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Thulab wa talibat MKW kelas 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, dan sekarang ya, kita langsung saja masuk ke pelajaran 7. Ya, dan ini pelajaran yang sangat penting ya, karena judul bab kita saat ini adalah syarat la ilaha illallah. Ya. Kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya ya, kecuali terkumpul padanya 7 syarat. Masya Allah. Jadi orang mengatakan la ilaha illallah itu bisa jadi tidak bermanfaat, tidak kayak bahasa Jawanya rakanggu, ucapannya itu tidak dipakai, tidak berarti ya, kecuali dia memiliki 7 syarat ini yang wajib dia kerjakan ya. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah dan melakukan 7 syarat ini. Nah, ini sebagaimana ya disebutkan ya oleh ulama tabi'in, seorang ulama tabi'in ya bernama Wahab ibnu Munabbih ya. Ketika beliau suatu ketika didatangi ya, lalu ditanya oleh salah seorang muridnya, ya Syekh, alaisa miftahul jannati kalimatu la ilaha illallah. Wahai guruku ya, bukankah kuncinya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah? Nah, maka beliau menjawab, bala. Iya, benar. Kunci masuk surga itu kalimat la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Ya. Tetapi ya, tidaklah ada sebuah kunci, pasti kunci itu memiliki asnan. Asnan itu gigi kunci, gerigi. Ya, jadi kunci seperti ini kunci motor saya nih. Ya. Pasti kan ada gerigi-gerigi kecilnya nih loh. Nah, gerigi. Nah, kalau cocok, motornya bisa dikontak, ya kan? Giginya ini cocok. Tapi kalau nggak cocok, coba dikasih kunci motor, walaupun sama-sama vario, tapi kunci yang lain ya nggak masuk. Ya. Nah, maka beliau mengatakan ya benar, kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci masuk surga. Tetapi yang namanya kunci itu wajib pasti memiliki gerigi. Lalu beliau mengatakan lagi, idza ataita bimiftahin lahu asnan futihat lakal jannah. Kalau kamu datang ke surga, lalu kamu membawa kunci yang ada geriginya tadi, cocok dengan gerigi kuncinya surga itu ya, maka kamu akan dibukakan pintu surga. Wa illa, akan tetapi kalau kau datang tanpa gerigi, kunci yang ada geriginya, fala, ya ndak dibukakan. Nah, maka ini jelas ya, di sini ya beliau menjelaskan dengan perumpamaan yang sangat gamblang sekali, bahwa yang namanya kunci itu nggak bisa kunci kok lurus tok, itu nggak bisa. Pasti ada geriginya, dan geriginya itu harus sesuai dengan yang mau pintu yang mau dibuka. Nah, ya. Maka di sini kita pelajari ini sangat penting sekali. Ada 7 gerigi kuncinya tadi. 7 syarat la ilaha illallah yang berfungsi sama ya, seperti gerigi sebuah kunci. Kunci apa? Kunci masuk surga. Masya Allah ya. 7 gerigi kunci masuk surga. Apa itu? Apa saja itu? Ya. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat sidku, yang kelima mahabbah, yang keenam inqiyad, yang ketujuh qabul. Ya. Sebagian ulama merangkumnya dalam bait syair. Ya. Ini wajib dihafalkan ini ya, bait syair ini. Ilmun yakinun wa ikhlasun wasidquka mahabbatin wan qiyadin wal qabuli laha wa man akhalla bi ahadi hadhihi syuruti lam yanfa'hun nutqu biha. Ya, saya ulangi ya, ada 7 gerigi kunci surga ini, 7 syarat la ilaha illallah ini. Yang pertama di bait syair ini ya, kita ilmun, yang pertama ilmu. Yang kedua yakinun, yakin. Yang ketiga wa ikhlasun, yang ketiga ikhlas.
Yang keempat, wasidquka sidkun, yaitu jujur, kejujuranmu. Ya. Mahabbatin, yang kelima disertai dengan kecintaan. Yang kelima, mahabbah, cinta. Ya. Lalu yang keenam, wankiyadin. Yang keenam itu inqiyad, tunduk dan patuh. Ya. Wal qabulilah, yang ketujuh menerima terhadap kalimat tersebut. Ya. Lalu dilanjutkan di bait syairnya itu waman akhalla, dan siapa yang kehilangan bi ahadi, itu harusnya ahadi ya, apa tanwinnya enggak ada, bi ahadi, yang kehilangan dengan salah satu dari syarat-syarat ini, waman akhalla bi hadhihi, waman akhalla bi ahadi hadhihi syurut, ya, kehilangan satu saja dari gerigi kunci surga ini, lam yanfa'hun nutqu biha, tidak bermanfaat dia itu mengucapkannya. Ya, jadi ucapan la ilaha illallahnya itu tidak bermanfaat. Nah, ya. Lalu ya, ini penting kita bahas satu persatu ya, karena di sini ternyata kok pendek sekali, tidak ada pembahasannya. Saya perlu menambahkan ya, agar kita semua ya kelas 7 ini, karena sangat penting, ini menjadi prinsip orang Islam ya, prinsip ya yang sangat penting. Ya, karena ini adalah kunci surga, gerigi kunci masuk surga. Punya kuncinya, tidak ada geriginya, nggak bisa dipakai. Nah, ini makanya kita harus tahu satu persatu. Yang pertama tadi ya, di bait syairnya ilmun. Kita kalau mengatakan la ilaha illallah itu, ya, syarat yang pertamanya harus disertai dengan ilmu. Ya. Apa makna ilmu? Ilmu itu ya dia mengilmui kalimat tersebut. Ya, dan lawannya, sebalikkan katanya, lawan kata dari ilmu itu adalah jahil, bodoh. Dia tidak paham dengan kalimat itu. Maka kita harus tahu dengan benar, dan jangan sampai tidak tahu dengan kalimat la ilaha illallah itu. Ya, sederhana ya, pertanyaannya. Maksudnya pertanyaan sederhana bagi orang yang mau menguji, dia tahu tidak kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Apa pertanyaannya? Kita tanyakan pada setiap kita atau setiap orang yang dia berilmu tidak dengan la ilaha illallah itu. Kita tanya saja, Mas, Mbak, apa arti kalimat la ilaha illallah? Ya. Maka nanti banyak dari orang itu salah jawab. Loh, kok iso? Karena dia akan menjawab la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Loh, benar enggak ini? Oh, ini salah. Ya, ini salah ini. Kok bisa? Karena kalau orang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti wabeh Tuhan sing disembah itu ya Allah jenenge. Tuhane orang Kristen ya Allah jenenge, Tuhane orang Hindu ya Allah jenenge, Tuhane orang Buddha ya Allah jenenge, Tuhane orang Konghucu ya Allah jenenge. Begitu. Bisa dipahami bukan? Nah, kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan itu ya Allah, begitu loh. Ya enggak? Bisa dipahami kan? Nah, maka yang benar bagaimana seharusnya? Yang benar itu kalimat la ilaha illallah itu artinya, ini penting sekali, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Paham ya bedanya? Kalau tadi mengatakan tiada Tuhan selain Allah, itu artinya berarti semua Tuhan itu adalah Allah. Saya katakan tiada yang di rumah kecuali perempuan. Berarti kan semua yang di dalam rumah itu perempuan. Kan begitu. Tidak ada nafi, tidak ada itsbat. Nah, ya. Lalu bedanya dengan kalimat yang kedua nih, perhatikan baik-baik. Yang kedua itu mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Maka di situ ada nafi, ada itsbat. Mana nafinya? Kalimat la ilaha. Tiada Tuhan yang berhak. Jadi semua Tuhan itu salah begitu. Semua Tuhan itu tidak berhak disembah. Ini namanya nafi. Ya, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Konghucu, Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Katolik, Tuhannya yang lainnya ya, itu tidak berhak untuk disembah. Kenapa? Karena mereka bukan Tuhan. Tidak ada yang mengatakan mereka itu Tuhan. Naam ya.
Jadi kita nafikan dulu semua itu. Ya. Lalu baru kita tetapkan illallah. Dan satu-satunya yang berhak kita sembah adalah Allah kita yang ada di atas langit sana. Yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang menurunkan wahyu, yang menurunkan syariat yang paling sempurna, syariat Islam yang akan dipakai sampai hari kiamat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari kalimat la ilaha illallah. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, bahwa ternyata mungkin di antara kita ada yang terkadang keliru. Maka ya, Allah itu memerintah kita untuk mengilmui, untuk tahu la ilaha illallah ini. Tidak boleh kita tidak tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19. Ya, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ilmuilah, ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan beristighfarlah atas dosamu. Jadi Allah memerintahkan di sini ilmuilah. Paham ya? Nah, maka yang pertama gerigi dari kunci surga ini, syarat la ilaha illallah ini adalah berilmu. Lalu yang kedua ya, yaitu yakin. Al-yakin. Yakin itu apa? Yakin itu ya dia benar-benar yakin ya, dan kebalikan dari yakin ini adalah ragu. Dia tidak boleh ragu sedikit pun akan kalimat la ilaha illallah ini, akan keesaan Allah ini. Dia tidak boleh ragu sedikit pun. Naam ya. Naam ya, dan apa? Benar-benar ya orang yang beriman itu haruslah begitu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang-orang ya yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, lalu dia tidak ragu. Ya, dia tidak ragu dengan keimanannya. Ya, kita tidak boleh sekarang ini ada keraguan dalam hati kita. Benar tidak sih Allah itu Tuhan kita? Benar tidak sih Nabi itu Nabi kita? Nah, ini kalau ada yang seperti itu, berarti ini harus dihilangkan keraguan seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya ya belajar. Ya, tidak ada itu ya. Saya katakan tidak ada Tuhan yang mengatakan dalam kitab sucinya sembahlah aku kecuali Allah tuh. Nggak ada itu. Ya, mau dicari ya, apa Bible itu Injil dari awal sampai akhir yang mengatakan sembahlah aku, sembahlah Yesus, nggak ada. Buddha juga sama, sembahlah Buddha, gitu nggak ada. Konghucu juga apalagi, sembahlah Konghucu, nggak ada. Ya. Yang menyuruh kita untuk nyembah itu satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah lah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan seluruh alam semesta, dan yang menciptakan hal-hal yang sangat kecil yang ada dalam tubuh kita yang tidak mungkin diciptakan oleh selainnya. Tidak mungkin diciptakan oleh sesembahannya Tuhan-Tuhan, sesembahannya agama-agama yang lain. Tidak mungkin Konghucu itu menciptakan bakteri E. coli di dalam tubuh kita. Makanya kita harus yakin, tidak boleh ragu dengan kalimat ini. Tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga ya, wa yakinun wa ikhlasun. Yang ketiga adalah ikhlas ya. Apa maknanya? Maknanya kita itu benar-benar harus mengikhlaskan, memurnikan ya seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi lawan dari ikhlas, yaitu riya atau syirik ya. Riya ya, karena itu syirik kecil ya, ataupun syirik secara umum. Kebalikan dari ikhlas di sini adalah syirik. Ya, kita harus mengikhlaskan ibadah pada Allah semata dan menjauhi syirik. Ya, seluruh ibadah untuk selain Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, dalil dari kita wajib ikhlas ini diantaranya adalah surat Al-Bayyinah, di surat Al-Bayyinah. Nah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan mereka ya manusia ini tidaklah diperintah kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama hanya baginya. Jadi kalau mau ibadah itu harus ditujukan satu-satunya untuk Allah. Mau infak, mau sedekah, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau nyembelih, semuanya harus untuk
Allah. Ini orang kalau bersyahadat la ilaha illallah harus ikhlas seperti ini. Nah, ya. Seluruh ibadahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Ya. Dan orang yang ikhlas inilah ya yang akan mendapatkan keberuntungan besok di hari kiamat ya. Dan dia akan mendapatkan syafaat Nabi. Ya. Suatu ketika Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu besok di hari kiamat ya Rasul? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man qala la ilaha illallah ya mukhlisan ya liwajhihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Orang yang paling bahagia itu adalah siapa yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishan liwajhihi atau dalam riwayat yang lain ya man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, yang bermakna dia ketika mengatakan la ilaha illallah itu benar-benar ikhlas, tiada paksaan, tiada suruhan, tiada tendensi, kemudian dia mengamalkan ya keikhlasan itu dalam setiap nafas ibadahnya. Nah, itu adalah orang yang paling bahagia besok di hari kiamat. Taib, ini ikhlas ya. Yang ketiga harus ikhlas kalau mengatakan la ilaha illallah. Lalu gerigi kunci surga yang keempat, syarat la ilaha illallah yang keempat itu ya wasidquka adalah sidik. Apa itu sidkun? Yaitu jujur. Jujur dalam mengucapkannya. Kebalikan dari jujur ini adalah dusta, ya, dusta. Nah, ya, dan dusta dalam masalah iman ini sangat berbahaya. Dusta dalam masalah agama ini sangat bahaya. Ya, kenapa? Karena itu adalah ciri-cirinya orang-orang munafik. Orang munafik itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisannya apa yang tidak ada pada hati-hati mereka. Ya. Makanya mereka itu nanti ya, di hari kiamat tempatnya mereka itu lebih jelek daripada orang kafir. Mereka justru di kerak yang paling bawah dari neraka. Waliyadzubillah. Ini orang munafik, orang yang mengatakan berpura-pura kalau dia itu Islam, tapi hatinya kafir. Hatinya tidak suka dengan Islam. Waliyadzubillah. Dan orang seperti ini ya tidak diterima Islamnya. Ya, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam di awal ya surat Al-Munafikun, idza ja'akal munafikun qalu nashhadu innaka la rasulullah ya. Nah, jika datang orang-orang munafik kepada kalian ya, lalu bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah wahai Nabi Muhammad, kan begitu. Orang-orang munafik kan sukanya begitu. Ya. Nah, maka dibatilkan oleh Allah Subhanahu wa taala persaksian mereka. Jadi orang-orang munafik itu hanya ngomong di mulut tetapi hatinya mengingkari Islam. Waliyadzubillah. Maka yang keempat ini ya kita harus laksanakan. Jujur dari dalam hati, terbebas dari sifat kemunafikan. Ya, tidak boleh sedikit pun ada dalam hati kita riak-riak kemunafikan. Harus kita hilangkan itu. Ya. Nah, ini yang keempat. Lalu yang kelima, mahabbatin, diiringi dengan rasa cinta. Nah, ya. Jadi mencintai kalimat ini dan kebalikannya dari rasa cinta ini adalah benci. Ya. Jadi kita nggak boleh ya, ada dalam hati kita benci terhadap kalimat ini. Waliyadzubillah. Tidak boleh dalam hati kita benci terhadap syariat Islam. Tidak boleh dalam hati kita benci terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Tidak boleh sama sekali. Namun apa ada orang yang seperti itu? Ada banyak. Ya. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu kan benci terhadap kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat la ilaha illallah diucapkan, benci mereka. Ya. Maka tidak boleh seperti ini. Ya. Nah, atau ada ya orang yang cintanya terbagi. Lah ini yang banyak ternyata. Ya. Jadi
dia mengaku cinta kepada Allah, tapi di sisi yang lain, di saat yang bersamaan dia cinta kepada selain Allah pula. Jadi cintanya kepada Allah 50%, cintanya kepada selain Allah 50%. Ini Allah badikan ya dalam Al-Qur'an. Nah, ya surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ya, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan bagi Allah. Yang mereka cintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Ya. Nah, lalu sikap orang yang beriman bagaimana seharusnya? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu cintanya, puncak kecintaannya sangat kepada Allah semata. Ya. Jadi orang yang beriman itu tidak boleh mencampurkan kecintaannya kepada Allah dengan selain Allah. Ini saya kasih contoh ya. Orang mengaku cinta kepada Allah, dia ibadah, dia sholat, dia zakat, dia puasa. Tapi di sisi lain dia juga mengaku cinta kepada Nyi Roro Kidul. Makanya ketika ada acara-acara di pantai selatan, walaupun dia pakai jubah, pakai peci, pakai imamah, tapi dia ikut ngelarung. Larung itu apa itu? Naruh sesajen di laut itu. Jadi dia saat yang bersamaan ngaku cinta pada Allah, di sisi yang lain dia cinta kepada Nyi Roro Kidul. Orang yang seperti ini, ya, keimanannya bisa batil seperti ini. Ya, maka kita kalau mengucapkan la ilaha illallah harus cinta, harus benar-benar menyerahkan seluruh cinta kita hanya kepada Allah. Ya, cinta ibadah ya, cinta ibadah. Kecintaan ibadah ini haruslah kita serahkan kepada Allah semata. Nah, ya. Nah, terus bagaimana kalau ada yang cinta terhadap ibunya, terhadap bapaknya, terhadap makanan misalkan ya. Ini namanya cinta tabiat. Ya, kita sama ibu sama bapak kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin itu nggak cinta ya. Kalau nggak cinta berarti nggak normal itu. Nah, ya. Maka kembali ya, kecintaan ibadah yang mengharuskan. Cinta ibadah itu cirinya, kalau dia udah cinta, dia akan tunduk, dia akan ngikuti, dia akan benar-benar melaksanakan semua perintah yang dia cintai itu. Itu ciri-ciri cinta ibadah. Nah, cinta ibadah ini hanya boleh kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kepada yang lain. Apalagi ya, anak-anak zaman sekarang ya, diajak itu oleh orang-orang kafir untuk cinta kepada selain Allah dan selain Rasul. Hati-hati, itu tipu daya ya. Diajak cinta kepada drama-drama Korea. Diajak cinta kepada film-film yang isinya kesyirikan. Ya, lalu akhirnya nanti ya game-game kesyirikan. Lalu akhirnya nanti mereka minimalnya tidak masalah begitu. Ada orang nyembah selain Allah wis ben rapopo, apik-apik wae, fine mawon ya. Lalu ada game suruh nyembah-nyembah patung, itu dia nyembah-nyembah aja, enggak apa-apa. Yang penting game saja kok. Nah, ini seperti ini namanya diragukan cintanya kepada Allah itu ya. Kita ini sudah mulai dewasa ini, tidak boleh ya kita kemudian berbuat tanpa mikir, itu tidak boleh lagi. Sekarang ya kelas 7, kalau mau berbuat dipikir dulu ya. Jangan sampai berbuat keluar dari ketaatan tanpa mikir. Penting bagi kita ya, karena kita semakin lama semakin dewasa. Thayyib. Ya, ini yang keberapa? Kelima. Kemudian ya, yang keenam, wanqiyadin. Inqiyad itu apa? Inqiyad itu adalah tunduk patuh kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada seluruh konsekuensi syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Harus tunduk dan patuh kepadanya. Naam ya. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk demikian. Ya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, dan kembalilah, tunduklah kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berserah dirilah kepada Allah. Ya, jadi kita disuruh kembali kepada Allah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan ini sangat penting ya bagi manusia untuk tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan ya, kebalikan ya dari sikap tunduk ini ya,
adalah meninggalkan. Ya, dia nggak mau tunduk, dia bantah. Ya. Dan ini tidak benar. Ya. Ada syariat Islam, dia tidak mau tunduk, dia bantah, dia tinggalkan. Ini bahaya. Ya. Ada masalah, ya, lalu dia nggak usahlah nyari dari Al-Quran, nyari dari yang lain aja. Ada masalah begini, nggak usahlah tanya kepada ulama, nggak usahlah pakai hadis-hadis Rasul. Ya, ini bahaya sekali. Ya. Nah, dalam satu ayat, ya, surat An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa syarat orang itu dikatakan benar imannya, dia itu mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim terhadap seluruh permasalahannya. Jadi kalau ada masalah itu kembalikan pada Allah dan Rasulnya, begitu loh. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Ya. Maka demi Allah, tidaklah mereka itu beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap permasalahan yang mereka perselisihkan. Jadi kalau ada masalah di dalam kehidupan ini, hakimnya ya Allah, hakimnya ya Nabi. Ya caranya piye? Allah raketok Nabi rainek, Nabi udah meninggal. Caranya kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada sunnah Nabi. Itu caranya. Contoh ada masalah sekarang nih, ya, yang simpel-simpel aja ya. Misalkan ya boleh ndak nonton film Korea misalkan. Bagaimana tuh hukumnya? Ya. Kita lihat dulu tuh Al-Qur'annya ngomong bagaimana, hadits Nabinya ngomong bagaimana. Oh, Al-Qur'an mengatakan ya, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh ada pada diri kalian dalam diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik. Jadi kalau mau nyari teladan, mau nyari idola ya Rasul itu. Jangan kemudian malah Korea. Lalu dalam hadis Nabi bagaimana tuh hukumnya? Ya, banyak sekali disebutkan ya. Ya, laki-laki yang bersifat kewanitaan itu dilaknat Allah. Ya. La'anallahu al-mutasyabbihatu bin nisa'i minar rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang bencong. Laki-laki yang menyerupai wanita itu dilaknat oleh Allah. Ya. Lalu banyak lagi ya, Allah juga melaknat ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, perempuan yang memamerkan auratnya. Bahkan itu diantara sebab masuk neraka. Ya. Perempuan yang dolan-dolan jalan-jalan metu nganggo parfum pamer aurat, ya, membebaskan dirinya supaya dilihat orang lain. Ya. Parahnya di masa sekarang itu anak-anak yang nggak paham itu pede-pede wae selfie, mukanya begini, mukanya begitu, ya, pakai ini, pakai itu, waliyadzubillah, ini tidak boleh. Ya. Seperti ini niru-niru yang salah. Ya. Maka bagaimana? Ya kita setelah kembali, bagaimana sih hukumnya ini tadi kan nonton film Korea, ya sudah. Kita tahu Allah seperti itu mengatakan, kita tahu Nabi melarang seperti itu, ya sudah. Ini tadi kita imannya nggak beres kalau kita tidak menjadikan Rasul itu sebagai pemutus, sebagai hakim ya masalah kita. Ya maka kita wajib kembali ya kepada Allah dan kepada Rasul. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam ayat yang lain surat An-Nisa 59, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Kalau ada permasalahan, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lalu kita taat, kita ngikuti. Ya, ini contoh di antara hukum yang sederhana saja. Kita harus tunduk dan taat ya ketika kita telah mengatakan la ilaha illallah ya. Maka kita begitu, tidak boleh kita tunduk kepada Tuhan selain Allah. Tidak boleh kita sedikit pun ya tunduk kepada Nyi Roro Kidul misalkan. Kalau ke pantai selatan tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau lewat jembatan harus ngebel dulu. Kulon wun sama yang bau rekso katanya. Seperti ini berarti dia tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah ya kita tepatkan ketundukan kita hanya kepada
Allah, ya. Lalu yang terakhir wal qabulilaha. Kunci gerigi kunci surga yang ketujuh adalah al qabulilaha, yaitu apa? Dia itu menerima kalimat la ilaha illallah ini, ya. Kemudian ya, kebalikan dari menerima ya menolak, rad, ya, rad daya rudu, menolak. Maka kita wajib kalau kita telah mengucapkan la ilaha illallah, kita itu tunduk kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang-orang munafik tadi yang saya sebutkan. Innahum kanu ya idza qila lahum la ilaha illallah, ya, apa yang mereka lakukan? Yastakbirun. Ya. Mereka orang-orang munafik itu kalau dikatakan la ilaha illallah pada mereka, mereka itu apa? Sombong. Tidak mau terima. Ya. Maka orang yang nggak mau terima dengan konsekuensi la ilaha illallah, Tuhanmu adalah Allah semata, nabimu adalah Nabi Muhammad. Orang kalau nggak mau terima dengan ini, ya, dia berarti orang yang sombong, orang yang apa? Tidak menerima kebenaran dan meremehkan